hadir dalam sosialisasi pagi ini. Kami akan langsung menyampaikan, memaparkan mengenai POJK nomor 3 tahun 2022 mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Jadi Bapak Ibu, POJK ini sudah terbit sejak bulan Maret 2022, tanggal 2 Maret, dan diundangkan di tanggal 4 Maret 2022, berlaku untuk BPR dan BPR syariah, karena memang supaya kita lebih mudah nanti penerapannya, kita dalam satu POJK untuk teman-teman pengawas lebih mudah, nanti penerapannya juga tentunya untuk industri juga akan lebih mudah penerapannya, pemahamannya. Baik, berikutnya Mbak Anahari. Bapak Ibu, POJK mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS ini merupakan penyempurnaan atas SK Direksi Bank Indonesia tahun 1997 tentang tata cara penilaian TKS BPR, dan juga POJK nomor 20 tahun 2019 tentang sistem penilaian TKS bagi BPR syariah. Sebagaimana kita pahami, memang karena ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR yang sudah cukup lama, Bapak Ibu, dan juga sejalan dengan perkembangan, sehingga untuk bisa dapat kita mendapatkan gambaran BPR dan BPR syariah lebih utuh dan lebih komprehensif, maka tata cara penilaian TKS BPR sudah waktunya memang disempurnakan supaya sejalan dengan paradigma pengaturan yang mengarah kepada principle based dan juga pengawasan BPR BPRS yang mengacu pada pendekatan risk based, dan juga supaya sejalan juga lebih ke forward looking seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga tentunya memperhatikan juga perkembangan digitalisasi dan inovasi produk BPR BPRS, di mana perkembangan landscape dan ekosistem perkembangan perbankan selama dan pasca pandemi yang telah mengubah bisnis proses bank ke arah digital, yang juga merambah BPR BPRS disertai pergeseran exposure resikonya, juga perkembangan produk dan layanan berbasis digital yang semakin marak, serta profil resiko yang tentunya semakin kompleks menuntut penilaian kondisi BPR BPRS yang lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek risiko dan governance. Nah, ini Bapak Ibu, penilaian TKS BPR BPR syariah ini, teman-teman di sini juga sebagian yang hadir kita sudah sering diskusi gitu ya dalam proses uji coba TKS, kemudian juga pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah kita pahami. Jadi memang latar belakangnya juga adalah kita mengintegrasikan jadi penilaian tata kelola dan juga profil risiko di dalam penilaian TKS yang saat ini. Jadi sejalan dengan penerbitan ketentuan tata kelola dan profil risiko yang sudah diterapkan sudah terbit sejak tahun 2015 dan juga sudah diberlakukan sejak tahun 2018 untuk BPR, dan saat ini sudah berjalan, maka kita mulai integrasikan sehingga diharapkan dengan diterapkannya TKS yang baru nanti tentunya penerapan tata kelola dan juga profil risiko BPR akan lebih efektif. Itu salah satu tujuan dan harapan kita dengan menggabungkan atau mengintegrasikan tata kelola dan juga profil risiko di dalam ketentuan TKS ini. Sebagaimana tadi Pak Anung sampaikan, dengan penerapan tata kelola dan profil risiko yang efektif, tentunya salah satunya kita harapkan dapat meminimalisir surprising event yang negatif untuk BPR, seperti fraud ataupun kemudian risiko likuiditas. Mudah-mudahan nanti dengan TKS yang baru nanti hal-hal tersebut bisa lebih dapat diminimalisir seperti itu. Kemudian juga sejalan dengan MPS CKI tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, di mana penerapan pengawasan berbasis risiko bagi BPR BPR syariah berdasarkan kelasnya, termasuk penilaian TKS sudah masuk dalam MPS CKI tersebut. Kemudian juga saat ini telah dikembangkan pola pengawasan BPR BPRS berdasarkan risiko yang berpengaruh terhadap penyesuaian siklus pengawasan dan memerlukan penyempurnaan metode penilaian TKS BPR BPRS. Nah, ini dengan ketentuan TKS yang baru yang akan mulai nanti di posisi Desember 2023, implementasi penuh di Desember 2022 ini mulai kita paralel run. Kita harapkan nanti industri BPR menuju BPR yang lebih agile, adaptif, kontributif, dan resilient dalam memberikan akses keuangan kepada
usaha mikro kecil dan juga kepada masyarakat. Iya, berikutnya Mbak Nahari. Nah, ini adalah struktur POJK mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS, POJK nomor 3 tahun 2022. POJK ini terdiri dari 8 bab dan ada 29 pasal di dalamnya. Jadi POJK TKS ini memang masih umum ya teman-teman, Bapak Ibu, masih umum muatannya. Nanti secara detail akan diatur di dalam SOJK, di dalam SOJK. Nah, di dalam POJK tingkat kesehatan BPR ini, bab 1 nanti dimuat mengenai ketentuan umum, seperti biasa diatur di dalam bab 1 mengenai penjelasan-penjelasan, definisi seperti itu, kemudian juga mengenai kewajiban BPR dan direksi ataupun pengurus seperti itu dalam memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan BPR. Kemudian bab 2 penilaian TKS, bab 2 diatur mengenai bagaimana nanti BPR sudah wajib melakukan self-assessment, kemudian juga periode TKS-nya seperti apa, diatur di dalam bab 2. Kemudian di bab 3 diatur mengenai mekanisme penilaian TKS, di mana penilaian TKS ini nanti yang saat berdasarkan POJK, berdasarkan 4 faktor, ada faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan. Dan di dalam bab 3 ini secara cukup detail diatur profil risiko, tata kelola, dan rentabilitas dan permodalan. Dan ada beberapa pengaturan yang semula ada di dalam POJK manajemen risiko dan tata kelola pindah ke dalam POJK TKS. Karena ada beberapa hal yang disesuaikan atau ya disejalankan dengan pengaturan TKS ini. Seperti misalnya nanti jenis risiko untuk BPR dengan modal inti di bawah 15M, kemudian juga batas waktu gitu ya, nanti akan ada diatur lebih lanjut, disesuaikan dari POJK yang saat ini sudah diatur di POJK manajemen risiko dan tata kelola masuk di dalam POJK TKS ini. Kemudian di bab 4 diatur mengenai peringkat TKS, kalau yang saat ini masih 4 peringkat, nanti bersejalan dengan bank umum kita untuk BPR juga menjadi 5 peringkat. Kemudian di bab 5 diatur mengenai tindak lanjut hasil TKS, misalnya untuk BPR yang mendapatkan nilai TKS-nya komposit 4 atau 5, kemudian atau ada menjurus ya, dapat masuk ke mempengaruhi misalnya ke status BPR, maka bagi seperti apa tindak lanjut hasil TKS-nya diatur di dalam bab 5, kemudian ada bab 6, ketentuan lain-lain, juga bab 7 mengenai ketentuan peralihan, kapan mulai berlaku dan kapan mulai kita paralelan, diatur di dalam bab 7, dan bab 8 mengenai ketentuan penutup. Nah, ini ada pun pokok pengaturan, jadi di yang poin pertama, perubahan faktor penilaian TKS, ada 4 faktor ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah profil risiko, sebagaimana yang sudah kita jalankan ya saat ini berdasarkan POJK dan juga SOJK manajemen risiko BPR dan juga BPR syariah. Nanti untuk BPR syariah memang ada perubahan mengenai batas waktu pemberlakuan, nanti diatur di dalam POJK TKS ini. Kemudian juga tata kelola, sebagaimana diatur di dalam POJK dan SOJK tata kelola, sedangkan rentabilitas dan permodalan. Ada rentabilitas dan permodalan juga. Nah, ini faktor-faktor penilaian ini pada prinsipnya memang sama seperti bank umum, ada 4 faktor seperti ini, RBBR-nya BPR, tetapi kita buat lebih sederhana ya Bapak Ibu ya, kita buat seperti tadi Pak Anung sampaikan, kita nanti masih ada bobot untuk masing-masing faktor ini, masing-masing faktor ada bobot, kemudian juga komponen-komponennya juga masih ada threshold gitu ya. Tapi mungkin ke depan, apakah nanti beberapa tahun kita lepas seperti itu. Nah, ini kita mulai nanti dalam penilaian TKS yang baru, kita bagaimana mengkaitkan antar faktor ini, profil risiko, tata kelola, rentabilitas dan permodalan, mengalainkan masing-masing faktor, jadi tidak silo satu persatu. Nah, ini salah satu yang nanti perlu kita persiapkan bersama-sama dalam rangka penerapan TKS yang baru ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, periode penilaian TKS, kalau yang BPR saat ini masih secara bulanan dan BPR syariah adalah secara triwulanan. Nanti berdasarkan POJK yang baru, penilaian TKS BPR dilakukan secara semesteran.
secara semesteran, tetapi diatur juga di dalam POJK ini bahwa ada penilaian TKS waktu-waktu. Jadi dalam hal ada kondisi tertentu yang signifikan ditemukan misalnya baik oleh BPR maupun oleh pengawas di luar posisi semesteran, maka BPR, BPRS dilakukan nanti self-assessment seperti itu. Ada penilaian TKS di luar posisi semesteran ini. Nah, kemudian terkait pelaporan, BPR berdasarkan POJK ini, BPR dan BPR Syariah wajib melakukan self-assessment. Mengapa kita wajibkan? Supaya BPR dan BPRS itu mulai aware terhadap kondisi BPR masing-masing. Jadi tidak hanya semesteran mereka wajib lapor, tetapi kita harapkan secara rutin ya di luar yang semesteran juga mereka memperhatikan kondisinya sehingga mereka juga hendaknya secara mandiri juga melakukan self-assessment sehingga dalam hal terdapat hal-hal yang signifikan dapat diketahui secara lebih cepat, lebih dini seperti itu. Kemudian juga untuk rencana tindak juga BPR juga harus melaporkan hal tersebut, ada kewajibannya dan ada batas waktu mengenai penyampaian self-assessment dan juga rencana tindak ini dan diatur dalam POJK ini. Kemudian untuk pemberlakuan parallel run nanti kita mulai di Desember 2022. Jadi mulai posisi Desember 2022 ini Bapak Ibu BPR sudah menyampaikan laporan self-assessment. Laporan self-assessment saat ini kita sedang siapkan parallel run pelaporan secara online. Nanti BPR bekerja sama berkoordinasi dengan DPIP dan GPSI saat ini sedang disiapkan pengembangannya. Saat ini untuk laporan tata kelola dan juga profil resiko untuk mendukung TKS ini sudah berjalan secara online. Sedangkan untuk TKS nanti juga kita harapkan di awal tahun ini nanti pada saat penyampaian self-assessment BPR sudah dapat menyampaikan secara online juga. Seperti itu. Kemudian implementasi penuh di Desember 2023. Desember 2023 mudah-mudahan nanti kita bisa bersiap bersama. Jadi nanti kami juga akan berkoordinasi dengan DOSM, juga OJKI seperti itu, bagaimana kita persiapkan capacity building untuk teman-teman pengawas dan juga kepada industri juga. Baik, berikutnya. Nah, ini adalah pengaturan POJK untuk bab pertama terkait ketentuan umum. Ketentuan umum diatur mengenai definisi BPR dan BPRS karena memang di dalam satu POJK untuk BPR dan BPRS, tapi nanti di dalam SOJK pun kita rencananya di dalam satu SOJK Bapak Ibu, baik untuk BPR maupun BPR Syariah. Kemudian di sini diatur juga definisi mengenai tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan BPR BPRS adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPRS yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR BPRS. Sedangkan peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPR Syariah. Nanti akan ada 5 peringkat komposit untuk TKS, BPR, dan BPR Syariah. Nah, di dalam bab 1 ketentuan umum ini diatur kalau semula di dalam ketentuan yang saat ini gitu ya berjalan BPR tidak ada diwajibkan ya direksi dan komisaris juga tidak ada diwajibkan untuk memelihara atau memastikan TKS BPR seperti itu. Nah, ini dalam POJK BPR ini, TKS BPR ini, BPR kita wajibkan memelihara dan atau meningkatkan TKS BPR BPRS dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha serta prinsip syariah bagi BPR Syariah. Sedangkan direksi dan dewan komisaris kita wajibkan untuk memastikan upaya untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan dan melakukan langkah yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan TKS. Ini TKS BPR dan BPRS digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi yang sebenarnya dan permasalahan yang dihadapi BPR dan BPRS serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan BPR dan BPRS baik berupa tindakan perbaikan oleh BPR dan BPRS maupun tindakan pengawasan oleh OJK. Jadi memang kita harapkan pastinya dengan sudah kita integrasikan profil risiko, tata kelola di dalam TKS yang baru ini, kita tentunya berharap kita nanti akan dapat
gambaran BPR lebih utuh ya, lebih komprehensif, sehingga baik untuk pembinaan, kemudian juga BPR juga hal-hal yang perlu perhatian akan lebih lengkap untuk menjadi masukan BPR dan juga pengawasan. Nah, ini terkait kewajiban direksi dan dewan komisaris memastikan upaya memelihara dan memantau TKS, maka BPR, BPRS kita wajibkan melakukan penilaian sendiri atau self-assessment terhadap TKS, BPR, BPRS secara berkala. Secara berkala, jadi tidak hanya di posisi bulan Juni dan Desember, tapi juga di luar posisi akhir bulan Juni dan Desember juga, hendaknya direksi dan dewan komisaris memastikan untuk memelihara dan memantau TKS BPR masing-masing seperti itu. Ya, berikutnya Mbak Ana Hari. Nah, ini di bab 2. Di bab 2 diatur mengenai penilaian sendiri tingkat kesehatan. Kalau di ketentuan yang saat ini untuk penilaian TKS BPR belum diatur ini, dan ini di POJK TKS yang baru, maka BPR wajib melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas tingkat kesehatan BPR BPRS secara lengkap dan benar sesuai dengan POJK. Periode penilaian semesteran, jadi kalau yang saat ini bulanan untuk BPR dan triwulanan untuk syariah, BPR syariah. Masya Allah. Maka untuk ke depan penilaiannya dilakukan setelah semesteran. Untuk periode Juni disampaikan paling lambat 31 Juli oleh BPR, sedangkan untuk periode Desember disampaikan paling lambat 31 Januari. Jadi nanti pertama kali BPR dalam rangka paralel run di 31 Januari 2023, BPR nanti sudah menyampaikan hasil self-assessment. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam hal memenuhi kondisi tertentu, maka berdasarkan penilaian sendiri dan atau permintaan OJK, BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri TKS BPR dan BPRS waktu-waktu. Jadi memang ini kita dorong supaya BPR secara mandiri tadi saya sampaikan, dan juga mereka selalu aware atas kondisi BPR masing-masing seperti itu. Sehingga apalagi kalau ada kondisi tertentu, ya mereka sudah wajib ya melakukan penilaian sendiri TKS tersebut. Adapun kondisi tertentu dimaksud adalah kondisi keuangan BPR BPRS yang memburuk seperti itu, memburuk signifikan, yang berpotensi menurunkan TKS. Kemudian BPR BPRS menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas atau permodalan yang dapat menyebabkan BPR BPRS berpotensi ditetapkan dalam status BDPI atau BDPK, atau ada kondisi lain yang menurut OJK perlu dilakukan pengkinian penilaian TKS antara lain berdasarkan temuan hasil pemeriksaan. Nah, ini untuk penilaian sendiri atau self-assessment nanti akan disampaikan, wajib disampaikan oleh BPR secara daring melalui Apollo. Seperti itu. Kemudian sebagai informasi, nanti ini laporan secara online ini nanti bergabung di dalam laporan profil risiko ya Bapak Ibu. Jadi karena laporan profil risiko secara semesteran, untuk TKS ini juga semesteran, jadi nanti kita tambahkan satu form di dalam laporan profil risiko itu sebagai nanti laporan self-assessment TKS. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dalam hal terdapat perbedaan, nah ini, jadi meskipun BPR melakukan self-assessment ya, kita juga pastinya pengawas juga melakukan self-assessment, namun dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian TKS BPR dan BPRS yang dilakukan oleh OJK dengan hasil penilaian sendiri TKS, BPR dan BPRS, maka sebagaimana diatur dalam POJK, penilaian TKS, BPR dan BPRS yang berlaku merupakan hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan oleh OJK. Nah, kemudian bagaimana kalau terdapat perbedaan ya, ini banyak di dalam kemarin diskusi kita dalam pembahasan ketentuan TKS ini, kalau terdapat perbedaan bagaimana antara BPR dan pengawas, maka OJK tentunya dapat melakukan komunikasi kepada BPR dan BPRS terkait dengan perbedaan penilaian TKS tersebut antara yang dihasilkan oleh OJK dengan BPR dan BPRS. Seperti itu Bapak Ibu. Secara detail nanti bagaimana komunikasinya nanti akan diatur di dalam SEDK Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya
Nah, ini kita masuk ke mekanisme penilaian tingkat kesehatan oleh OJK, masuk di bab 3, jadi ada 4 faktor, yaitu profil resiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan. Nah, ini bagaimana mekanisme penilaiannya, kemudian detail penilaian TKS-nya, secara detail nanti pastinya akan diatur di dalam SOJK, Bapak Ibu ya. Tapi di dalam POJK ini kita atur memang masih kulit-kulitnya seperti itu, faktor-faktornya apa saja, tata cara penilaian secara umum sudah dimuat juga di dalam POJK ini. Nah, ini berikutnya untuk terkait mekanisme penilaian tingkat kesehatan, dan berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Andina. Ya, silakan Mbak Andina. Baik, Ibu Erna. Suara saya sudah terdengar ya, Bu ya? Sudah, Mbak, jelas Oh ya. ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Izin saya lanjutkan untuk bab berikutnya, yaitu bab 3 terkait mekanisme penilaian TKS. Dalam bab ini terdapat beberapa pengaturan, antara lain mengenai kewajiban pelaksanaan self-assessment oleh BPR dan BPRS, maupun juga komponen penilaian TKS dengan konsep yang baru. Seperti Bapak Ibu ketahui, ketentuan TKS yang lama, terutama SKDIR TKS BPR tahun 97, memang belum mewajibkan BPR untuk melakukan penilaian TKS. Dalam POJK TKS BPRS tahun 2019, terdapat kewajiban bagi BPRS untuk menghitung rasio keuangan yang terkait dengan TKS secara triwulanan. Tapi mungkin secara komposit yang memperhitungkan faktor kualitatif manajemen itu juga belum diwajibkan seperti itu. Nah, dalam POJK TKS BPR BPRS yang baru ini, yaitu POJK 3 2022, BPR dan BPRS diwajibkan melakukan penilaian TKS atau disebut sebagai self-assessment. Jadi, BPR BPRS menilai dirinya sendiri seperti apa posisi tingkat kesehatannya pada periode tertentu. Penilaian TKS ini menggunakan pendekatan penilaian yang risk-based atau berbasis resiko dengan cakupan penilaian TKS termasuk penilaian terhadap profil resiko, tata kelola, rentabilitas, dan juga permodalan. Memang jika kita perhatikan Bapak Ibu, keempat faktor tersebut itu sudah sama dengan yang diberlakukan di bank umum ya, dengan RBBR bank umum juga menggunakan faktor profil resiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan. Selain itu juga karena penilaian TKS BPR BPRS yang baru ini akan lebih banyak analisa komprehensif dan terstruktur, namun demikian memang dalam penilaian TKS BPR BPRS yang baru ini masih akan digunakan bobot faktor sebagai rujukan secara umum begitu ya bagi penilai untuk menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap nilai TKS yang dihasilkan tuh biasanya berasal dari faktor yang bobotnya lebih besar seperti itu. Nah, berbeda dengan peringkat TKS Camel BPR yang terdahulu, memang untuk peringkat komposit TKS yang baru ini nantinya akan terdapat 5 skala. Disebut peringkat komposit 1 sampai 5, di mana sebagaimana yang ada di Bank Umum juga, PK1 menunjukkan ranking TKS yang paling baik, dan untuk PK5 sebaliknya menunjukkan ranking TKS yang paling buruk. 5 skala ini memang sudah digunakan oleh BPRS ya dalam penilaian TKS BPRS, diatur dalam POJK TKS BPRS tahun 2019 itu sudah menggunakan 5 skala peringkat. Nah, untuk faktor penilaian TKS BPR BPRS yang baru ini, yang pertama adalah memang penilaian terhadap penerapan manajemen resiko, atau mungkin yang lebih dikenal sebagai profil resiko. Mekanisme penilaiannya secara teknis mengikuti ketentuan dalam POJK dan SOJK manajemen risiko, di mana penilaian dilakukan terhadap risiko inherent dan KPMR. KPMR itu kualitas penerapan manajemen risiko. Ini sebagaimana juga konsep yang sama di bank umum. Nah, faktor kedua Bapak Ibu yaitu adalah faktor penilaian terhadap penerapan tata kelola pada BPR BPRS. Mekanismenya sama seperti yang diatur dalam POJK dan SOJK tata kelola, di mana penilaian dilakukan terhadap manajemen BPR BPRS atas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola seperti itu. Jadi ada structure, proses, outcome, dan ke-11 pilar tata kelola yang diatur dalam POJK tata kelola. Selanjutnya Bapak Ibu untuk faktor yang ketiga yaitu penilaian terhadap kinerja rentabilitas. Di sini termasuk juga efisiensi dari operasional yang dilakukan oleh BPR BPRS.
Penilaian terhadap faktor ini dilakukan baik terhadap rasio kuantitatif seperti ROA yang dulu di Camel juga sudah dipakai ya, ROA, BOPO, NIM, serta juga mencakup penilaian terhadap aspek kualitatif. Jadi di sini kita berbeda dengan Camel, di mana kalau Camel kan hanya melihat figur angka dari rasio, tapi di sini kita coba tekankan juga ada aspek kualitatif yang mungkin bisa menjadi pertimbangan dalam penetapan peringkat TKS. Kalau dari faktor rentabilitas antara lain sumber dan keberlangsungan atau keberlanjutan rentabilitasnya seperti apa. Jadi kita lihat juga trennya, historical seperti apa, berasal dari mana rentabilitas yang dihasilkan, serta juga bagaimana manajemen atau pengelolaan rentabilitas yang sudah dihasilkan oleh BPR-BPRS seperti itu. Nanti ini juga banyak kaitannya dengan modal, jadi dari rentabilitas yang dihasilkan, seberapa besar modal seperti itu, dan seberapa besar yang kemudian dibagi menjadi dividen seperti itu. Nah, faktor yang terakhir dari penilaian TKS yaitu penilaian terhadap permodalan. Pada prinsipnya dilakukan terhadap kecukupan permodalan BPR-BPRS. Mirip dengan Camel, akan ada juga rasio kuantitatif CAR, tapi juga akan ada penilaian terhadap kemampuan modal dalam mengcover resiko atas aset produktif yang bermasalah, seperti itu. Jadi modal intinya apakah bisa mengcover resiko aset produktif bermasalah. Nah, sebagaimana rentabilitas tadi, selain kita juga melihat faktor atau rasio kuantitatif, figur angkanya, kita juga akan melakukan penilaian terhadap aspek kualitatifnya. Jadi analisa terkait bagaimana BPR-BPRS mengelola permodalannya, kemudian seperti apa kemampuan BPR-BPRS dalam memperoleh akses permodalan jika diperlukan, seperti itu. Nah, selanjutnya, next slide, Mbak Nahari. Berkaitan dengan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko pada BPR-BPRS sebagai bagian dari komponen penilaian TKS, Bapak Ibu, dalam POJK ini juga diatur penyesuaian jenis risiko yang perlu dikelola oleh BPR-BPRS. Pengaturan ini selanjutnya akan mengkoreksi begitu ya, atau menyempurnakan substansi pengaturan yang ada dalam POJK manajemen risiko baik bagi BPR maupun BPRS. Untuk BPR sendiri dalam POJK manajemen risiko seperti kita tahu diatur ada 3 layer atau 3 gradasi BPR begitu ya, yang berkaitan dengan berapa jumlah risiko yang wajib dikelola dan dinilai. Yaitu kita ketahui bahwa untuk BPR dengan modal inti yang besar yang di atas 50 miliar itu sudah diwajibkan untuk mengelola dan menilai 6 jenis resiko ya di POJK manajemen resiko seperti itu. Sementara untuk BPR yang bisa dikatakan menengah gitu ya, modal intinya 15 sampai 50, ini wajibnya 4 resiko, dan selanjutnya yang lebih kecil yang di atas yang di bawah 15 miliar itu wajibnya 3 resiko, tapi memang diatur dalam POJK paling sedikit gitu ya, jadi bisa lebih dari yang diwajibkan tersebut. Nah, melalui POJK TKS ini pengaturannya akan disesuaikan, jadi layer BPR tuh hanya akan 2, di atas dan di bawah 50 miliar. Untuk BPR dengan modal inti di bawah 50 miliar, sebelumnya ada 2 layer ya, yang di bawah 15 dan 15 sampai 50. Nah, untuk POJK TKS ini di bawah 50 miliar saja. Jadi digabung itu BPR-BPR dengan modal inti di bawah 50 miliar wajib menilai risiko dan mengelola risiko itu ada 4 risiko. Kredit, operasional, kepatuhan, dan likuiditas. Sementara untuk BPR yang modal intinya 50 miliar ke atas gitu ya, atau mungkin ada BPR yang modal intinya masih di bawah 50 miliar, tapi memiliki produk yang menambah exposure resiko, ini melalui POJK ini akan diwajibkan mengelola dan menilai 6 jenis resiko, yaitu kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas, ditambah reputasi dan strategik. Pertimbangannya adalah karena semakin tinggi modal inti BPR seperti itu, kemungkinan dia untuk bisa memiliki produk, jasa, layanan, dan kegiatan yang lebih kompleks hingga berpotensi resiko yang lebih besar, itu kan lebih tinggi, sehingga jenis resiko yang perlu dikelola juga harusnya lebih komprehensif gitu, termasuk resiko reputasi dan strategik juga. Nah,
Di sini diatur produk, layanan, jasa, dan kegiatan lain yang menambah exposure resiko. Apa yang dimaksud dengan menambah exposure resiko? Jadi jika BPR dengan modal inti kurang dari 50 miliar, tetapi memiliki produk, layanan, jasa, atau kegiatan lain yang misalnya memerlukan investasi signifikan sehingga dapat mempengaruhi kinerja keuangannya, begitu misalnya perlu pembelian infrastruktur IT karena dia ada mau menyelenggarakan produk yang terkait dengan digital atau kerjasama dengan mungkin yang terkaitan dengan teknologi seperti itu, sehingga nilai investasinya memang cukup signifikan mempengaruhi keuangannya. Atau misalnya ada produk, jasa, layanan, kegiatan yang rentan terhadap faktor eksternal atau dinilai memiliki kompleksitas yang tinggi seperti itu ya. Jadi bukan produk dasar yang sederhana seperti mungkin penghimpunan dana tabungan deposito, tapi lebih ada hybridnya atau memiliki kompleksitas yang lebih tinggi sehingga mungkin rentan terekspos resiko reputasi dan strategik begitu misalnya. Nah, itu harus BPR tersebut harus mengelola 6 jenis resiko. Nah, untuk BPR seperti itu, jadi ini nanti BPR akan mulai menyampaikan laporan profil resiko yang sudah dengan jenis resiko yang baru ini. Jadi untuk di bawah 50 miliar itu semuanya 4 resiko, paling sedikit ini mulai posisi semester 2 tahun 2022 gitu. Jadi posisi Desember nanti, Desember tahun ini, itu yang di bawah 50 miliar, sudah harus minimal 4 gitu. Jadi nggak ada lagi BPR yang 3 resiko untuk 15 miliar ke bawah. Nah, untuk BPRS terdapat juga penyesuaian pengaturan mengenai hal yang sama gitu ya, jenis resiko dan jumlah resiko yang harus dikelola dan dinilai. Kami minta bantuan mungkin Mas Ardi dari DPPS ya, Mas Ardi, untuk bisa menjelaskan. Silakan, Mas Ardi. Ya, makasih Mbak Andina. Izin melanjutkan untuk yang pengaturan terkait dengan pemberlakuan penerapan profil resiko bagi BPRS. Jadi sebagaimana Bapak Ibu pengawas ketahui bahwa kalau di POJK existingnya di manajemen resiko itu untuk BPRS dengan modal inti di bawah 50 miliar itu pentahapannya 2 resiko di Desember 2023 dan di Desember 2005. Begitupun juga untuk modal inti di atas 50 miliar atau paling sedikit 50 miliar itu pentahapan di existing itu semester 2 2022 dan di Desember 2024 begitu. Nah, mengingat implementasi ini juga sesuai dengan arahan pimpinan bahwa implementasinya diseragamkan begitu sama dengan BPR yang rencananya akan diimplementasikan secara penuh itu di posisi semester kedua tahun 2023, maka pentahapan yang diatur di POJK existing itu disesuaikan diatur kembali pentahapannya di POJK TKS ini. Sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk modal inti di bawah 50 miliar itu dimajukan pentahapannya jadi 2 resiko itu di semester 1 tahun 2023 dan 4 resikonya itu di semester 2 tahun 2023. Sementara kalau untuk modal inti BPRS yang paling sedikit 50 miliar, 3 resiko di semester 2 tahun 2022 dan 6 resikonya di semester 1 2023 begitu, sehingga nanti pada saat implementasi di posisi Desember 2023 baik BPRS dengan modal inti di bawah 50 ataupun di atas 50 itu juga sudah bisa menerapkan sistem penilaian tingkat kesehatan yang baru ini. Karena ada penyesuaian pemberlakuan, maka rencana tindak dan atau penyesuaian rencana tindak penerapan manajemen risiko bagi BPRS juga waktu penyelesaiannya juga disesuaikan. Yang pertama, ini tidak berubah, begitu modal inti yang di atas 50 miliar atau paling sedikit 50 miliar itu diselesaikan paling lambat 30 Juni 2022 ini tidak berubah dengan pengaturan existing. Yang berubah itu adalah BPRS dengan modal inti di bawah 50 miliar itu diselesaikan paling lambat 31 Desember 2022, yang mana sebelumnya itu di 30 Juni 2022. Batas waktu penyelesaian rencana tindak tersebut ini memperhatikan batas waktu
pembentukan Komite Manajemen Risiko, SKMR, dan penunjukan PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko. Mungkin itu Mbak Andina tambahan dari kami. Oke, terima kasih Mas Ardi. Izin saya lanjutkan. Selanjutnya, selain penyesuaian terkait pengaturan penerapan manajemen risiko, baik bagi BPR maupun BPRS ya, yang barusan kami sampaikan, Bapak Ibu dalam POJK ini juga diatur penyesuaian terkait penerapan tata kelola, khususnya terkait penyampaian laporan penerapan tata kelola dan publikasinya, seperti itu. Jadi yang semula memang batas waktu penyampaian laporan dan publikasinya itu di bulan April, dimajukan menjadi di bulan Januari, tepatnya 31 Januari, untuk posisi laporan 31 Desember tahun sebelumnya. Pertimbangannya adalah karena memang penilaian tata kelola ini kan merupakan komponen penilaian TKS, di mana self-assessment dari BPR untuk posisi penilaian TKS Desember ini disampaikan paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. Jadi penilaian tata kelola juga disesuaikan seperti itu, penyampaian laporan dan publikasinya. Selanjutnya next slide untuk bab 4, Bapak Ibu. Di bab 4 ini, next slide Mbak Nari. Ya, di bab 4 ini diatur mengenai peringkat komposit TKS, BPR, BPRS, khususnya definisi peringkat dan memang ada pengaturan juga tentang dimungkinkannya ada penyesuaian begitu ya atau penurunan peringkat TKS oleh OJK jika memang terdapat kondisi tertentu dari BPR. Nah, definisi peringkat komposit TKS ini mencerminkan kondisi BPR BPRS Bapak Ibu, di mana PK1 menunjukkan bahwa BPR BPRS tersebut sangat sehat dan PK5 menunjukkan BPR BPRS tersebut tidak sehat. Beberapa variabel yang digunakan memang di sini definisinya ini tidak ada kriteria kuantitatif begitu. Jadi kalau ditanya NPL berapa sih yang disebut sehat begitu, itu tidak diatur dalam POJK ini, definisi TKS-nya. Tetapi memang ada beberapa variabel yang mungkin bisa menjadi acuan dalam menetapkan peringkat komposit ini, antara lain bagaimana BPR, BPRS ini kemampuannya dalam menghadapi perubahan kondisi bisnis, berarti internal dan juga faktor eksternal seperti itu. Juga seperti apa kemampuan BPR, BPRS mengelola risiko, mengelola pengelolaan tata kelolanya, dan juga rentabilitas dan permodalan. BPR BPRS yang dapat memperoleh PK1 adalah sesuai definisi dalam POJK, adalah BPR BPRS yang dinilai mungkin bisa dibilang hampir tidak memiliki kelemahan, baik karena faktor internal maupun eksternal. Atau kalaupun ada, bisa dinilai tidak signifikan dan mungkin dapat diabaikan karena dapat dengan sendirinya diperbaiki atau recover, seperti itu Bapak Ibu. Sementara untuk PK2, gradasi berikutnya, itu BPR BPRS ini memiliki kelemahan tapi kurang signifikan, sehingga recovery-nya relatif tidak membutuhkan effort yang besar dan bisa dalam waktu sesingkat-singkatnya, seperti itu, waktu segera. Sementara mulai PK3 ini adalah BPR dan BPRS yang memiliki kelemahan yang cukup signifikan, dan memang perlu diwaspadai atau perlu diamati kemampuan untuk recover-nya. Karena jika proses recovery itu gagal, penyelesaian permasalahannya itu gagal, maka kelangsungan usahanya dapat terganggu, potensinya besar seperti itu. Nah, selanjutnya pada PK4, kelemahan atau permasalahan yang dihadapi atau dimiliki BPR ini cenderung signifikan dan sudah mulai mengganggu kelangsungan usaha BPR BPRS. Sementara untuk terakhir di PK5, kelemahan atau permasalahan BPR BPRS sudah sangat signifikan, sehingga penyelesaiannya memang butuh effort yang sangat besar dan membutuhkan bantuan dari eksternal untuk memperkuat keuangan BPR, seperti itu. Nah, selanjutnya di bab 4 juga, di pasal 16, ini diatur kewenangan OJK untuk menyesuaikan atau menurunkan PK atau peringkat komposit TKS BPR BPRS jika memang terdapat hal-hal signifikan atau permasalahan yang sekiranya akan atau telah mempengaruhi operasional atau usaha BPR. Jadi misalnya tidak terbatas pada misalnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian ada intensi kesengajaan untuk mengabaikan komitmen yang sudah dibuat sebelumnya, atau mungkin sengaja melanggar seperti itu, atau pengulangan pelanggaran
secara disengaja seperti itu. Nah, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk OJK menurunkan peringkat komposit TKS-nya, BPR-BPRS, begitu. Selanjutnya pada bab 5, Bapak Ibu, di bab 5 ini diatur mengenai tindak lanjut atas penilaian TKS, BPR, BPRS, baik yang merupakan self-assessment dari BPR, BPRS sendiri maupun hasil penilaian OJK. Di sini kami juga mengatur bahwa jika terdapat perbedaan begitu ya antara nilai yang dihasilkan oleh BPR BPRS dalam self assessment dengan nilai yang dihasilkan oleh pengawas oleh OJK, tentu yang dipakai adalah nilai versi pengawas, versi OJK. Namun demikian memang diminta untuk ada sarana atau forum komunikasi dengan BPR begitu ya untuk menyampaikan concern-concern dari pengawas dan yang selanjutnya perlu untuk diperbaiki begitu atau ditindaklanjuti oleh BPR supaya ke depannya pada periode berikutnya kondisinya akan lebih baik sehingga peringkat TKS-nya akan semakin lama semakin membaik seperti itu dan BPR-BPRS-nya juga akan lebih sehat. Nah, dalam POJK ini memang tindak lanjut atas hasil penilaian TKS BPR-BPRS ini dicoba diselaraskan dengan POJK exit policy karena terkait ya salah satu kriterianya juga ada terkait dengan TKS seperti itu untuk penentuan status pengawasan BPR BPRS. Dalam POJK ini memang BPR BPRS ini wajib menyusun, menyampaikan dan merealisasikan rencana tindak jika memenuhi beberapa kondisi, antara lain jika nilai faktor tata kelola dan profil risikonya 4 dan atau 5. Jadi jika nilai faktor tata kelola dan atau profil risiko 4 dan atau 5, kemudian peringkat kompositnya 4, dan atau PK-nya selain 4 dan 5, tapi ada potensi BDPI atau ada permasalahan signifikan, ya. Permasalahan signifikan ini misalnya seperti tadi ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan komitmen, ada intensi kesengajaan mengabaikan komitmen dan melanggar ketentuan gitu atau pelanggaran yang berulang begitu ya. Maka BPR BPRS wajib menyusun, menyampaikan dan merealisasikan rencana tindak seperti itu. Nah, dalam hal BPR-BPRS memperoleh PK5, tindak lanjutnya mengacu pada yang sudah diatur dalam POJK Exit Policy atau POJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan. Nah, terkait dengan penyampaian rencana tindak dan realisasi rencana tindak, Bapak Ibu, dalam POJK ini diatur batas waktu penyampaian rencana tindak, yaitu 14 hari kerja setelah tanggal permintaan OJK, yang merupakan tindak lanjut dari penilaian TKS oleh OJK. Dan juga ada batas waktu paling lambat 15 Agustus untuk TKS Juni dan 15 Februari untuk TKS Desember. Ini merupakan tindak lanjut dari penilaian TKS self-assessment BPR-BPRS. Kemudian 14 hari kerja setelah disampaikan pengkinian self-assessment BPR-BPRS kepada OJK. Ini batas waktu penyampaian rencana tindak. Sementara untuk realisasi rencana tindak, jadi rencana tindak yang sudah disusun dan disampaikan sebelumnya itu juga perlu ada penyampaian laporan realisasinya seperti apa, apakah berjalan sesuai target rencana tindak yang ditetapkan. Nah, penyampaian realisasi rencana tindak ini 10 hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak, baik untuk rencana tindak yang bertahap maupun yang tidak bertahap gitu ya, yang sekali pelaksanaan. Jadi 10 hari kerja ini dihitung setelah pelaksanaan rencana tindak maupun setelah pelaksanaan tiap tahap rencana tindak jika memang rencana tindaknya berupa pentahapan. Nah, jika terdapat kendala, BPR-BPRS bisa menyampaikan alasan dan penyebabnya maksimal 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak yang sudah ditetapkan sebelumnya. Next slide, Mbak Nahari. Nah, selanjutnya untuk bab 6 dan 7 ini diatur mengenai kewenangan OJK untuk menetapkan kebijakan yang berbeda begitu ya. Tapi tetap memperhatikan undang-undang administrasi pemerintahan seperti itu. Dan juga selanjutnya ketentuan peralihan Bapak Ibu. Jadi sampai nanti posisi Desember 2023 memang masih akan ada peralihan, kita masih menggunakan penilaian TKS
menggunakan Camel untuk BPR dan TKS BPRS yang existing begitu. Pengaturan peralihannya adalah bahwa penilaian TKS menggunakan mekanisme baru seperti yang diatur di POJK ini mulai berlaku untuk laporan posisi bulan Desember 2022, namun sifatnya masih berupa parallel run. Di sini full implementation-nya baru pada posisi Desember 2023, yang disampaikan nanti laporan self-assessment-nya pada Januari 2024, di mana sanksi baru berlaku pada posisi TKS Desember 2023. Di sini kami atur bahwa mekanisme baru mulai berlaku pada Desember 2022 ini untuk mendorong adanya trial seperti itu, baik di sisi BPR BPRS maupun juga dari sisi kita dari OJK-nya untuk mulai coba menilai dengan konsep baru. Tapi tetap yang Camel ini juga secara bulanan dan untuk TKS BPRS yang existing juga masih dilakukan secara triwulanan. Seperti itu. Jadi pengaturan sanksi yang mulai berlaku di Desember 2023 ini juga berlaku untuk sanksi penyampaian laporan profil resiko BPRS yang tadi terdapat perubahan sebagaimana dijelaskan oleh Mas Ardi begitu. Jadi semua sanksi nanti baru Desember 2023, tapi kami mendorong penerapan dini begitu ya pada Desember 2022 untuk sudah mulai mencoba menerapkan mekanisme baru dari TKS yang diatur dalam POJK ini. Next slide. Jika terdapat, sebelumnya dulu. Jika terdapat BPR-BPRS yang dalam proses penggabungan dan peleburan sejak Desember 2023, perhitungan proyeksi tingkat kesehatan yang menjadi salah satu syarat ya yang dilakukan untuk 2 periode ini harus mengacu pada penilaian TKS sesuai POJK ini Bapak Ibu. Jadi kalau penggabungan dan peleburannya sejak Desember 2023 nanti proyeksinya tidak lagi pakai Camel gitu proyeksi TKS-nya. Dan selanjutnya Bapak Ibu untuk pemberlakuan TKS Camel masih akan tetap dilakukan sampai bulan November 2023. Jadi untuk Camel bulanan itu masih akan terus jalan sampai November 2023 karena TKS baru ini baru akan full implement pada Desember 2023. Adapun untuk penyampaian penerapan tata kelola juga masih akan mengacu pada POJK tata kelola BPR-BPRS existing untuk posisi Desember 2022 dan sanksinya juga masih mengacu pada POJK tata kelola existing untuk posisi Desember 2022. Jadi tadi pengaturan baru penyampaian laporan tata kelola dan publikasinya ini baru mulai berlaku untuk posisi Desember 2023. Untuk penyampaian laporan profil resiko BPR juga masih akan mengacu pada POJK MR, jenis resikonya dan deadline-nya begitu ya, tidak ada perubahan batas waktu itu sampai posisi Juni 2023. Setelah posisi Juni 2023 menggunakan jenis dan jumlah resiko sesuai yang diatur dalam POJK ini. Selanjutnya sebagai ketentuan penutup, next slide. Pengaturan pada POJK tata kelola mengenai batas waktu penyampaian dan publikasi ini akan dicabut pada 1 Januari 2023. Dan pengaturan jenis resiko pada POJK manajemen resiko dicabut pada 1 Juli 2023. Selanjutnya SKDIR TKS yang lama tahun 97 dan POJK TKS BPRS tahun 2019 ini akan dicabut pada mulai tidak berlakunya pada 1 Desember 2023. Dan dengan berlakunya POJK ini pada tanggal diundangkan nanti, pada tanggal diundangkan kemarin, maka seluruh pengaturan penyampaian laporan profil resiko dan rencana tindak untuk BPRS yang diatur dalam POJK manajemen resiko BPRS dicabut dan tidak berlaku lagi. Demikian Bapak Ibu, mungkin dari Bu Erna, Mas Ardi, silakan jika ada yang ingin ditambahkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Andina. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan mengenai POJK TKS. Mungkin Mas Ardi ada yang mau ditambahkan dulu Mas Ardi terkait syariah? Mungkin silakan kalau ada. Ya, cukup sih. Sudah ya. Ya, baik. Demikian Bapak Ibu pemaparan mengenai POJK penilaian tingkat kesehatan untuk BPR dan BPR syariah.
Ini alhamdulillah sudah terbit ya Bapak Ibu. Kami juga sekali lagi nih sampaikan terima kasih kepada teman-teman pengawas KRK OJK. Kita sejak tahun lalu gitu ya, sering diskusi dan juga lakukan uji coba terkait dalam rangka konsep yang baru